Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah dan segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tema pembahasan kita tentang puasa sebagai jihad akbar. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, "Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Faqila ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafsi. Kalian baru saja pulang kembali dari jihad yang paling kecil menuju jihad yang paling besar. Maka sahabat bertanya, apa itu jihad yang paling besar ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, jihad melawan nafsu atau dirimu sendiri. Hadis ini itu terkait dengan peristiwa Perang Badar. Perang Badar adalah perang terbesar dalam sejarah Islam, di mana umat Islam ketika itu menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jumlah kekuatan pasukan musuh 3 kali lipat dibandingkan pasukan Islam. Dikisahkan ketika itu pasukan Islam hanya 300 orang kurang lebih, sementara orang kafir Quraisy itu lebih 1000 pasukan. Umat Islam hanya punya kuda beberapa ekor, pasukan musuh punya ratusan ekor kuda. Umat Islam hanya punya senjata ala kadarnya, seadanya, sementara orang kafir Quraisy memiliki senjata yang sangat lengkap, logistik yang sempurna. Tidak ada rasanya perang yang dirasakan umat Islam dalam sejarah yang sehebat dan sedahsyat Perang Badar. Tetapi sepulang dari Perang Badar, yang sahabat merasakan inilah perang yang paling hebat dalam hidup mereka, ternyata Nabi berkata kepada mereka, kita baru saja pulang dari perang yang paling kecil, dan setelah ini kita akan menghadapi perang yang paling besar. Tentu sahabat kaget, bagaimana mungkin ada perang yang lebih besar lagi dari ini? Dan seperti apakah perang yang digambarkan Rasulullah itu, yang dikatakan perang yang paling besar? Yang perang yang paling besar yang baru saja mereka rasakan dikatakan Nabi sebagai perang yang terkecil. Ada perang yang terbesar. Tentu sahabat kaget dan ingin tahu apa perang itu. Kata Nabi, kita akan memasuki perang yang sesungguhnya, yaitu perang melawan hawa nafsu kita. Perang melawan nafsu diri kita sendiri. Inilah perang yang sesungguhnya, dan inilah perang yang paling besar. Dan menurut riwayat yang sahih, hadis ini terkait dengan turunnya perintah puasa
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat turun setelah perang Badar. Dan itu kenapa puasa Ramadan dimulai tahun kedua setelah hijrah atau setahun setelah perang Badar terjadi. Kenapa jihad melawan nafsu disebut sebagai jihad yang paling besar? Karena hampir tidak ada manusia yang bisa selamat dari perang melawan nafsu mereka sendiri. Dan itu yang dikatakan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 53. Kata Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya aku tidak bisa berlepas diri dari nafsuku. Sesungguhnya nafsu selalu menyeret, memerintah, mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Itulah kenapa dalam hadis riwayat At-Tirmizi Nabi mengatakan bahwa ummahatul khataya salasun. Induk dosa itu ada 3. Awalu ma'usiya bihillah, dan ini menjadi dosa pertama yang dikerjakan makhluk. Ada 3 induk dosa kata Nabi. Dan ini dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah. Kemaksiatan pertama dalam kehidupan makhluk. Apa induk dosa yang 3 itu kata Nabi? Yang pertama al-kibru, kesombongan. Merasa diri lebih baik dari orang. Itu induk dosa. Merasa diri lebih baik. Siapa yang melakukan induk dosa ini? Dialah iblis. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, karena Adam terbukti lebih baik dalam uji tes kelayakan jadi khalifah. Tapi ketika iblis disuruh sujud, dia menolak. Aba wastakbara. Tak mau dia. Ketika Allah bertanya, ma mana'aka alla an tasjud iz amartuka. Kenapa engkau menolak sujud ketika saya perintahkan? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Ini dosa pertama, merasa diri lebih baik dari orang. Yang kedua, induk dosa itu kata Nabi, al-hirsu. Al-hirsu itu keinginan, kehendak yang tak pernah terpuaskan. Keinginan, kehendak yang tidak pernah berhenti. Itu namanya hirsu. Yang diartikan secara sederhana dengan sifat tamak dan rakus. Siapa yang melakukan dosa hirsu ini, kehendak dan keinginan yang tak pernah berakhir, itulah Nabi Adam. Nabi Adam ketika di sorga, Allah suruh, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Itu disebutkan di Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah, minumlah, pakailah, nikmatilah semua yang ada di sorga tanpa kecuali, silahkan. Tetapi kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah. Tapi ada satu. Yang lain silahkan. Tapi yang satu ini tolong tahan dirimu. Jangan kau mendekati ini pohon. Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kau dekati ini pohon. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam karena hirsunya, karena keinginannya, kehendaknya, dorongan-dorongan syahwatnya, akhirnya apa yang dilarang Allah itu pun dia langgar. Dia tidak mampu menahan nafsunya, menahan kehendaknya, dorongan-dorongan jiwanya. Akhirnya yang dilarang satu itu pun ya, dilakukannya. Coba bayangkan betapa dahsyatnya manusia ini, kehendaknya, nafsunya. Semua sudah dibolehkan. Dan di sorga semua sudah dibolehkan. Hanya satu yang ditahan, dia pun tak mampu. Dia tetap juga ingin yang satu itu. Inilah bukti melawan nafsu itu perkara yang berat. Dan yang ketiga kata Nabi, induk dosa itu adalah al-hasad.
Hasad itu adalah rasa tidak senang ya, orang mendapat kebaikan. Dan itu dilakukan oleh Qabil kepada adiknya. Ketika Qabil dan Habil disuruh berkorban, korban Habil diterima, korban Qabil ditolak, maka Qabil menjadi dengki dan akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Nah, dari 3 induk dosa ini, salah satu induk dosa yang merupakan maksiat pertama kepada Allah adalah al-hirsu. Merasa diri ya, tidak dicukupkan, merasa kurang. Dorongan-dorongan nafsu inilah yang membuat kemudian Nabi Adam diusir dari sorga. Jadi Nabi Adam diusir dari sorga itu karena tidak mampu menahan nafsunya. Tidak mampu menahan kehendaknya. Dan memang setan tahu kelemahan kita. Kelemahan kita itu adalah bahwa manusia itu selalu ingin. Tanpa batas keinginannya. Coba baca nanti surat Taha 120. Apa yang ditawarkan syaitan kepada Adam? Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan kemudian mewaswas kepada Adam. Bisikkan kepada Adam. Itu disebut dengan innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena dia akan mendorong, membisik-bisikkan, mengajak, menyeret. Apa yang dibisikkan setan kepada Adam? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, maukah engkau saya tunjukkan pohon keabadian? Pohon keabadian itu artinya sesuatu yang tak pernah berakhir. Kehidupan yang permanen. Yang engkau tidak akan mati-mati. Dan kerajaan yang tidak pernah berakhir. Kepemilikan yang tidak pernah punah. Ini 2 perkara yang ditawarkan kepada Adam oleh syaitan yang membuat Adam kemudian melanggar aturan Allah. Apa? 1, keabadian. Memang manusia ini ingin abadi. Ingin selamanya. Tidak ada satupun manusia yang ingin mati. Semua kalau bisa ingin permanen di atas dunia. Dan yang kedua, kepemilikan. Apakah harta, apakah jabatan, apakah kekuasaan. Dan manusia akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan itu miliknya. Ada orang mati-matian mempertahankan hartanya. Siang malam dia mencari, mengumpulkannya, menyimpannya tanpa ingin membaginya. Begitu juga yang punya jabatan, punya kekuasaan dengan segala macam cara dihalalkan demi langgengnya jabatan kekuasaan. Itu sifat manusia. Dan mereka takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaan. Hingga mereka tanpa peduli aturan-aturan Allah. Yang berbohong, yang curang, yang menipu, yang menzalimi hingga menghilangkan nyawa orang. Tidak penting. Yang penting kehendak mereka terpenuhi. Yang penting nafsu mereka tersalurkan. Itulah yang disebut dengan innan nafsa la'ammaratun bisu. Bahwa nafsu itu selalu menyeret manusia untuk berbuat jahat. Dan nafsu yang paling besar itu adalah nafsu al-khuldi wa mulkin la yabla. Nafsu keabadian dan apa yang kita miliki ini tidak pernah hilang dari kita. Apakah mulk itu sifatnya harta, apakah mulk itu sifatnya jabatan, apakah mulk itu sifatnya kehormatan atau ketenaran, popularitas, semua akan dipertahankan manusia. Karena itulah Nabi Adam diusir dari sorga. Kenapa? Karena dia gagal melawan nafsunya. Gagal melawan kehendak dirinya sendiri. Dan akhirnya dihinakan. Diturunkan. Fakulna bihtu, ihbitu. Kata Allah turun. Ya, turun di sana maksudnya bukan hanya turun secara fisik. Tapi turun secara derajat. Karena orang yang menjadi hamba nafsunya, hamba syahwatnya, itu akan menjadi hina hidupnya. Akan turun kemuliaannya di sisi Allah dan di sisi makhluk. Nah karena itulah sesampainya di dunia, Nabi Adam disuruh berpuasa oleh Allah.
Makanya kata Nabi, ada pula 3 induk ibadah ya, sebagai obat daripada 3 induk dosa tadi. Dosa sombong diobati dengan sujud salat. Itu kenapa salat diperintahkan Allah juga kepada Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Karena ini obat dari induk dosa sombong. Tidak mau sujud, maka obatnya sujud. Yang kedua puasa. Karena Nabi Adam dulu di sorga itu gagal imsak. Jadi para hadirin, puasa itu sudah ada sejak di sorga. Walaupun belum seperti sekarang bentuknya, ritualnya. Tapi ibadah puasa ini sudah ada sejak di sorga. Ibadah puasa dalam konteks imsaknya. Ketika Nabi Adam dicegah Allah, jangan kau dekati ini pohon. Maka kata jangan itu maksudnya imsak. Menahan. Bukankah puasa itu jangan makan, jangan minum, jangan bergaul suami istri di siang Ramadan, jangan berkata kotor, jangan melihat sesuatu yang memunculkan syahwat, jangan mendengar sesuatu yang lara. Itu namanya imsak. Dan inilah yang paling berat. Tidak ada ibadah yang seberat imsak ini. Karena kita berhadapan dengan gejolak jiwa kita. Itulah kenapa misalnya Maryam. Perhatikan surat Maryam ayat 26. Maryam itu melahirkan anak tanpa suami. Tentu ini menjadi pergunjingan publik. Bagaimana mungkin perempuan yang salihah, yang hari-harinya di masjid beribadah, hidupnya di mihrab, tapi kemudian dia hamil tanpa suami. Maka banyak orang mencela, mencaci, menghina Maryam. Setiap hari Maryam dihina dan dicaci maki. Tapi Maryam berkata, Inni nazartu lirrahmani sauman, falan ukallimal yauma insiyan. Saya bernazar, saya berpuasa, dan saya tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Maksudnya apa? Ketika kita dicaci, dihina, maka jangan dibalas. Jangan dibalas. Bagaimana caranya? Saum, tahan, imsak. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena ketika manusia dihina, dicaci, maka jiwanya akan bergolak. Syaitan akan menggosoknya, lawan. Karena itu puasa itu ibadah terberat. Kenapa? Kita melawan sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Melawan gejolak-gejolak jiwa kita. Karena itulah Maryam disebut manusia yang paling baik di muka bumi. Ya Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Begitu kata Allah. Wahai Maryam, engkau adalah wanita yang terpilih. Engkau adalah wanita yang terbaik dari semua wanita yang ada di muka bumi. Sejak wanita menghuni bumi sampai wanita terakhir nanti meninggalkan dunia ini, Maryam adalah yang terbaik. ala nisa'il alamin. Dia berada di atas semua wanita yang ada di semesta. Kenapa? Karena dia manusia yang mampu imsak dengan sempurna. Kan karakter ibu-ibu ini jarang-jarang yang bisa menahan mulutnya. Karena ibu-ibu ini kalau soal mulut ini nomor 1. Maryam itu wanita yang di luar rata-rata. Ketika dia dihina, dicaci maki, dan itu tidak satu orang yang menghina dia, mencaci dia. Satu negeri mencaci dia semua. Tapi dia tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Maryam untuk membalas cacian itu. Sebenarnya boleh saja kalau dia mau mencaci, ya boleh saja. Dan itu dijamin Allah di surat An-Nahl ayat 126. Iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau engkau dicaci, dihina, disakiti, dizalim, balaslah seperti yang kau terima perlakuan itu. Boleh membalasnya, tidak salah kita membalas itu. Cuman saum lebih baik. Inni nazartu lirrahmani saum. Puasa lebih baik. Apa itu puasa di sana? Imsak. Tahan. Jangan balas. Itu kenapa Maryam kemudian menjadi manusia yang terbaik.
Karena dia telah memenangi jihad yang paling besar. Karena dia telah menjadi pemenang menghadapi jihad al-akbar namanya. Jihad melawan gejolak jiwa sendiri. Itulah kenapa setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, apa perintah Allah? Walitukabbirullah ala mahadakum. Hendaklah engkau bertakbir membesarkan nama Allah. Karena engkau sudah berhasil jadi pemenang. Karena teriakan takbir Allahu Akbar itu teriakan para pemenang. Teriakan mereka yang sudah pulang dari medan tempur membawa kemenangan yang besar. Inilah bukti kenapa puasa disebut al-jihadu al-akbar. Jihad yang paling besar. Karena kita berjuang melawan diri kita sendiri. Kalau jihad melawan manusia, melawan musuh di luar diri kita, musuh terlihat, kekuatannya terukur. Sementara jihad melawan diri kita, tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali hanya diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pemenang dalam jihad yang terbesar ini. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya